Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat 110, di mana di dalam Al-Maidah ayat 110 Allah mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa ibna Maryam uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyatuka biruhil qudus. Ingatlah olehmu, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku mengokohkanmu dengan Ruhul Kudus. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Engkau dapat berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Wa iz alamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Dan ingatlah ketika aku mengajarimu tulis menulis, hikmah serta Taurat dan Injil. Wa istakhluqu minat-tini kahai'atit thair biizni fatanfukhu fiha fatakunu thairan biizni. Dan ingat pula ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu yang seperti bentuk burung dengan izinku, lalu engkau meniup padanya, lalu ia menjadi burung dengan seizinku. Wa yubri'ul akmah wal abras biizni. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Wa iz tukhrijul mauta biizni. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dengan seizinku. Wa iz kapabtu bani Israil anka iz ji'tahum bil bayyinati. Dan ketika aku menghalangi Bani Israel dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
Demikian kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 110. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan kepada para rasul yang disinggung oleh ayat yang lalu mengandung kecaman, yaitu ayat yang sebelumnya mengandung kecaman terhadap umat yang membangkang rasulnya. Sedang umat yang paling wajar mendapat kecaman adalah Bani Israel, karena mereka telah memperlakukan para rasul secara sangat tidak wajar, khususnya terhadap Isa alaihi salam yang dipertuhan oleh kaum Nasrani atau dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Maka adalah sangat wajar jika rasul yang dibicarakan sekaligus sekelumit contoh tentang yang terjadi pada saat dihimpunnya para rasul adalah kasus Isa alaihissalam. Jadi mereka Bani Israel dituangkan di dalam ayat ini karena memang perlakuan yang tidak wajar dari Bani Israel terhadap Isa alaihissalam. Satu contoh adalah Isa dijadikan Tuhan. Ini zalim, menempatkan makhluk pada posisi yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Menjadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan itu adalah satu kezaliman yang sangat luar biasa. Dan Isa alaihissalam tidak pernah mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Hanya orang-orang zalim min Bani Israel, dari Bani Israel yang menyatakan, yang mengangkat Isa sebagai Tuhan. Yang sementara ini kita sebut mereka dengan kaum Nasrani. Dan juga Bani Israel yaitu kaum Yahudi sangat melecehkan Isa alaihi salam. Di antaranya pelecehan-pelecehan tersebut adalah menyatakan Isa ini anak haram hasil hubungan gelap, anak zina. Jadi sekali lagi kenapa Bani Israel disebutkan di dalam ayat 110 Al-Maidah? Karena perlakuan Bani Israel kepada para rasulnya Allah, khususnya kepada Isa, sangatlah zalim. Sangat zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzkur, ingatlah olehmu. Uzkur iz qala ya Isa ibna Maryam. Ingatlah olehmu izqalallahu, ketika Allah berfirman. Jadi kalau qala itu berkata, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah maka berfirman Allah. Izqalallahu, ingatlah tatkala Allah berfirman, ya Isa ibna Maryam, wahai Isa putra Maryam. Ibna ini adalah anak laki-laki. Kalau kita kan biasanya anak itu dinisbatkan kepada bapaknya.
Tapi kenapa kepada Maryam ibunya? Karena Isa lahir memang tidak memiliki bapak. Isa itu lahir memang tidak memiliki bapak, makanya dikemukakan ibna Maryam, putra anak laki-lakinya Maryam. Ya Isa ibna Maryam, wahai Isa anak laki-laki daripada Maryam. Ya Isa putra Maryam, uzkur, ingatlah olehmu nikmati akan nikmatku. Uzkur nikmati alaika, ingatlah olehmu akan nikmatku kepadamu. Walidatika, dan kepada ibumu. Uskurha, ingatlah akan nikmat tersebut wahai Isa putra Maryam. Is ayyatuka quwwatuka biruhil kudus, dan ingat juga wahai Isa tatkala aku menguatkan kamu, aku mengokohkanmu biruhil kudus, dengan ruhul kudus, ay Jibrila, aku perkokoh kamu dengan Jibril, malaikat Jibril. Tukallimun nasa, kamu berbicara kepada manusia, halun minal kafi fi ayyatuka, ini menjadi hal daripada kaf di dalam lafaz ayyatuka. Is ayyatuka biruhil kudus, dan ingatlah olehmu wahai Isa, aku memperkokoh kamu dengan ruhul kudus. Tukallimun nasa, engkau berbicara kepada manusia, fil mahdi, di dalam buayan, aitiflan, pada saat masih kecil. Engkau berbicara kepada manusia layaknya seorang alim. Enggak mungkin perkataan itu diucapkan oleh seorang manusia, oleh anak kecil. Tapi engkau berbicara laksana orang dewasa yang penuh dengan manfaat, yang penuh dengan hikmah. Jadi semua anak bisa bicara. Tapi Isa alaihissalam ketika dia dalam buayan sudah bisa bicara, dan bicaranya itu penuh dengan manfaat, faedah, dan hikmah. Ketika anak kecil masih oa-oe, tapi Isa alaihissalam sudah bisa berbicara laksana pembicaraan orang dewasa, dan orang yang diajak bicara pun mengerti tentang perkataan atau pembicaraan dari Isa alaihi salam. Itu adalah satu mukjizat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa alaihi salam. Wa kahlan, dan juga tatkala engkau dewasa. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan, engkau berkata-kata kepada manusia ketika engkau dalam buayan, wa kahlan, dan ketika engkau setelah dewasa. Setelah dewasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, yufidu nuzulahu qabla sya'ah. Jadi kahlan ini adalah dikemukakan setelah dewasa. Ada mufasir, khususnya Imam Jalaluddin, mengapresiasikan hal ini, memberi arti, yufidu, memberi faedah bahwa Isa itu akan turun sebelum hari kiamat. Karena li'annahu rufi'a qabla kuhlati, karena bahwasanya Isa diangkat oleh Allah sebelum masa tua.
kama sabaqa fi Ali Imran, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Ali Imran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz alamtukal kitaba, dan ingatlah tatkala aku mengajarimu akan Alkitab. Ada juga, dan ingatlah ketika aku mengajarimu tulis menulis. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Kenapa diterjemahkan dengan tulis menulis? Karena Alkitab, kata akar katanya, kata dasarnya kataba, menulis. Jadi ada yang mengapresiasikan dengan terjemahan wa iz alamtukal kitaba, dan ingatlah ketika aku mengajarimu akan tulis menulis, wal hikmah, dan juga hikmah, wa Taurat, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Wa iz takhluqu minat tini kahayati kasuratin, dan ingatlah juga ketika engkau menjadikan minatin dari tanah, kahayatin kasuratin, seperti bentuk burung. Wal kaf ismun, dan bermula kaf di dalam kahayatin itu adalah isim di makna misla, dengan makna seperti. Maf'ulun, dia menjadi maf'ul. Wa istakhluqu minat tini kahayatid thair, dan ingatlah ketika engkau menjadikan daripada tin, daripada tanah seperti bentuk burung, biizni, dengan izinku. Fatanfukhu fiha fatakuna tayran biizni biiradati, maka engkau meniupkan di dalamnya, fatakuna tayran biizni, maka jadilah dia burung, biizni, dengan izinku, biiradati, dengan kehendak aku. Wa tubri'ul akma wal abras, dan engkau menyembuhkan orang yang buta, wal abras, dan orang yang berpenyakit sopak, penyakit belang, biizni, dengan izinku. Wa in tukhrijul mauta min kuburihim ahyan, dan ingatlah tatkala engkau mengeluarkan yang mati, min kuburihim, dari kubur mereka, ahyan, dalam keadaan hidup, biizni, dengan izinku. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, coba kita lihat penggalan ayat wa iz tukhrijul mauta biizni, yaitu Al-Maidah ayat 110, dengan wa u'il mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, yaitu Ali Imran ayat 49. Dari dua penggalan ayat ini, yaitu Al-Maidah 110 dengan Ali Imran 49, penggalan ayat ini berbeda isi kalimat, walaupun maknanya sama, tetapi dalam surat Al-Maidah ini ada tambahan informasi, yaitu bahwa yang mati itu telah terkubur, sehingga menghidupkannya adalah dengan mengeluarkan dari kuburnya. Memang yang dikubur adalah yang telah mati,
Sehingga mengeluarkan dari kubur berarti menghidupkan yang mati. Agaknya pemilihan kata itu di sini untuk menyesuaikan dengan keadaan seluruh manusia ketika Allah menyebut nikmatnya itu kepada Isa alaihissalam. Bukankah ini disampaikan sewaktu Allah menghimpun para rasul di padang mahsyar setelah semua yang mati dibangkitkan dari kubur. Jadi itulah ada tambahan, meskipun di dalam An-Nisa tidak dikemukakan, tapi di dalam Al-Maidah ada tambahan, yaitu dikeluarkan dari yang mati. Wa tukhrijul mauta, dan engkau mengeluarkan akan yang mati. Jadi memang antar ayat yang satu dengan ayat yang lain kadangkala memang melengkapi, saling melengkapi satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa iskafaftu Bani Israel, dan ingatlah tatkala aku menahan Bani Israel anka darimu, hamu biqatlika, ketika hina hamu biqatlika, ketika mereka berkeinginan, mereka ingin membunuhmu. Isjitahum bil bayyinati bil mu'zizati, tatkala engkau datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata, tatkala engkau datang kepada Bani Israel dengan mukjizat. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ya, faqala alladziina kafaru minhum, maka kemudian orang-orang kafir itu berkata, orang-orang kafir daripada Bani Israel itu berkata, in haza, ma haza, tidaklah ini alladzi ji'ta bihi, yang engkau datang dengannya, illa sihrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Jadi orang-orang kafir daripada Bani Israel itu menolak mukjizat-mukjizat yang memang dikemukakan oleh Isa alaihissalam, sehingga mereka mengatakan in haza illa sihrun mubin, tidak lain dan tidak bukan ini adalah kecuali sihir yang nyata. Wa fi qiraatin sahirun ay Isa, di dalam satu qiraat tulisannya bukan sihrun tapi sahirun, illa sahirun mubin, kecuali dia Isa adalah tukang sihir yang nyata. Itulah salah satu bentuk penolakan daripada Bani Israel yang menyatakan bahwa Isa itu adalah sebagai tukang sihir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, di dalam Al-Maidah 110 ini berkali-kali diucapkan biizni. Ini menginformasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa segala apa yang dilakukan oleh Isa alaihissalam adalah atas izin Allah. Mengeluarkan orang mati, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang sakit, orang buta, orang yang sopak biizni, dengan izin Allah, menjadikan dari tanah seekor burung dengan izin Allah. Semuanya itu dengan izin Allah. Jika tidak ada izin dari Allah, maka Isa tidak akan mampu melakukan itu semua. Oleh karena itu kembali lagi kepada prolog yang awal, dengan asbab biiznillah, kata itu berulang-ulang,
bahwa Isa alaihissalam itu bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa tetapi diberikan posisi oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Makanya sekali lagi orang yang menyatakan Isa alaihissalam sebagai Tuhan adalah kelompok orang-orang yang zalim. Dan orang yang melecehkan Isa alaihissalam dengan menyatakan bahwa Isa alaihissalam adalah anak zina, anak haram dan lain sebagainya juga adalah orang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, itulah kajian kita. Mudah-mudahan kita semakin mengerti tentang posisi Isa alaihissalam. Amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.